Ya, sekarang kita ada di sesi stretching. Ya, stretching saya tidak jelaskan dalam bentuk presentasi ya di modul teorinya, tapi saya akan menjelaskan dalam modul videonya langsung ya di praktek. Pertama, stretching adalah sebenarnya komponen yang melemahkan otot dan sebaiknya memang dilakukan di akhir sesi olahraga di saat tubuh masih hangat. Jadi sifatnya lebih kepada relaksasi ya, bukan kepada meningkatkan performa. Kecuali memang ada cabang olahraga tertentu yang memerlukan kelenturan sebagai barometer performa. Tapi untuk strength dan untuk injury prevention bahkan, stretching sebaiknya dilakukan di belakang setelah otot hangat dan lebih fleksibel untuk ditarik. Nah, ini sudah tervalidasi secara ilmiah juga ya kan, dan teman-teman bisa nanti mungkin di offline-nya kita akan bahas lebih banyak apabila ada yang mungkin ingin menyuarakan oh saya tidak setuju ya. Kita bisa tunjukkan ya, kami bisa tunjukkan kira-kira penelitian studi ilmiahnya apa saja. Nah, untuk stretching sendiri kita bisa men-stretch otot-otot utama seperti halnya dari pundak, dada, biceps, deltoids, ya, bahkan forearms, triceps, kemudian paha depan, paha belakang, pinggul, sampai ke betis, ya. Dan bahkan punggung juga. Ada beberapa stretch yang saya rasa cukup penting untuk bisa kita lakukan, karena kecenderungan kita yang kurang balance, ada satu bagian otot yang lebih mengkerut, ya, di sepanjang hari, sehingga postur kita menjadi buruk dan kita waktu menariknya akan terasa lebih enak. Dalam hal ini relaksasi juga merupakan satu bagian dari yang namanya mungkin ketenangan hati ya. Makanya banyak sekali sesi stretching yang lagunya adalah lagu yang lebih lembut, tanpa tempo, ya, tanpa dentuman dan lebih santai. Dan itu adalah stretching adalah salah satu cara untuk membawa detak jantung kita turun secara lebih santai juga dan lebih menyenangkan. Yuk kita mulai ya. Pertama-tama adalah stretching untuk di deltoids. Deltoids stretchingnya adalah seperti berikut. Kita menekan ya, dan ini menekan lengan kita ke dada. Sebenarnya sudah terjadi stretch yang cukup bagus, tapi saya memiliki trik khusus lagi untuk membuat stretchingnya lebih meningkat, yaitu saya seolah-olah melakukan backhand dan terasa lengan saya memanjang. Dengan saya melakukan backhand ini atau seolah-olah backhand raket, maka stretch yang dirasakan oleh deltoid saya akan meningkat, baik deltoid samping maupun deltoid belakang. Ya, tekan dengan telapak tangan atau di pergelangan supaya ada leverage-nya. Kemudian kita stretch lagi, tambahkan. Yang kedua adalah deltoid depan. Ini karena posisinya sama dengan dada, menjadi stretch untuk dada juga. Yang biasanya saya sering berikan kepada klien adalah buka ya, bahu, busungkan dada, dan saya pernah melakukan stretch ini sampai punggung saya kram. Ternyata ada kesalahan di mana instruksi yang saya berikan berarti harus saya perbaiki. Saya selalu bilang, punggungnya dilemaskan supaya mengalah kepada bagian depan yang sedang melebar. Lebarkan dulu, baru ke belakang. Dan bagi yang ingin melakukan stretch biceps sekaligus, biceps, bahu, dan dada, kita tekuk telapak ke belakang sehingga menyamping ya, sehingga telapaknya seolah-olah menyamping dan terasa sekali stretchnya sampai ke forearms, biceps, bahu depan, dan dada. Ini kita bisa lakukan, skemanya bisa 25 detik, 30 detik, kemudian diulangi lagi 10 detik kemudian. Ya. Next, stretch forearms ya, stretch forearms sederhana. Kita cukup dari buku jari ini kita tekan, kita dapatkan stretch di forearms. Ya, stretch yang di flexor extensornya ya. Kita sudah bisa lakukan juga. Kemudian sekarang adalah stretch pada pundak.
Stretch pundak cukup sederhana, cukup menggenggam misalnya dumbbell atau memasang beban yang berat pada puli yang ada di bawah, ya. Terus kita tarik. Atau kita sekarang dengan sengaja tekan bahu kita turun sambil kita arahkan kepala kita ke samping. Dan kita dapatkan stretch pada pundak, ya, trapezius. Sama, ya, kanan dan kiri. Dan mumpung kita masih di bagian atas, saya juga sering melakukan yang namanya stretch pada cervical muscles di sini, ya, pada tulang, pada otot-otot sekitar trapezius atas yang mendekati tengkorak, ya, dan juga pada rhomboids. Nah, yang pada tengkorak dulu, pada dasarnya hanya cukup menggunakan beban lengan, kita tekan saja kepala kita, tidak perlu terlalu kuat kita menariknya, jangan sampai ada stres yang terlalu besar. Maka stretch pada otot-otot vertikal di sini, termasuk mulai dapat dari longissimus dan kita bungkukkan sedikit, rasa stresnya akan terasa all along the spine sampai ke leher. Kemudian untuk rhomboidsnya dan trapezius tengah, kita lakukan hal yang serupa, tapi kita buka dengan mendekatkan kedua siku ke tengah. Dan sambil kita rasakan juga, mau yang otot vertikal dan horizontalnya langsung sekalian juga bisa. Sambil ditekuk, sambil dimasukkan, ya, sikunya ke tengah. Itu adalah stretch untuk bagian yang paling sering tegang, ya, terutama salah bantal, terutama mungkin sedang stres, sehingga area ini cenderung bisa sangat tegang dan tidak fleksibel. Berikutnya adalah stretch pada triceps. Stretch pada triceps, ini yang mungkin sedikit personal trainer perlu berikan bantuan, tergantung fleksibilitas dari klien, ya. Atau kita bisa lakukan seperti ini dulu, ya. Siku di atas, bukan ditarik ke sini. Kalau ditarik ke sini menjadi stretch untuk back. Ya, ini adalah back stretch yang bagus, ya. Back stretch yang bagus. Tapi untuk triceps adalah menekuk persendian. Ini untuk lengan kanan, saya menggunakan tangan kiri menekan pergelangan siku kanan, pergelangan kanan sampai triceps saya mengalami stretch yang cukup signifikan. Dan selanjutnya yang kiri. Saya menekan pergelangan saya, pergelangan kiri sekarang dengan tangan kanan untuk mendapatkan stretch pada triceps. Setelah tubuh bagian atas dan punggung juga, kita bisa melakukan stretch yang lain, ya, yaitu pada otot perut. Misalnya kalau otot perut sebenarnya sesederhana kita stretch ke belakang, ya. Dan kemudian untuk otot spine yang di belakang atau bahkan mau hamstring, kita mulai ke bawah sekarang, ya. Yang paha, banyak yang mau melakukan stretch paha depan dengan menarik sisi kanan dengan kaki kanan. Tetapi kalau kita lihat, kaki kita kalau misalnya melangkah ke belakang, sebenarnya ada aura agak menyilang ke belakang. Maka akan lebih nyaman jika kita lakukan bersilangan, ya. Stretch paha kanan dengan memegang dengan tangan kiri. Tempelkan tumit ke pinggul, kemudian ayunkan lutut ke belakang, sambil menjaga badan tetap tegak. Kita dapatkan stretch pada quadriceps dan pada hip flexor. Yang kiri juga sama. Kiri kita dapatkan, tempelkan tumit ke pinggul, ayunkan siku sedikit lutut sedikit ke belakang dan jaga tubuh tetap tegak. Rilis dengan pelan, ya. Nextnya adalah untuk otot hamstrings, ya. Otot hamstrings adalah yang mungkin cukup melelahkan atau kurang menyenangkan untuk dilakukan. Yang kiri dulu, kita bertumpu seolah-olah squat dengan kaki kanan dan memegang kedua tangan di paha kanan. Kaki kiri dijulurkan ke depan, naikkan ke telapak, ya. Apabila memiliki fleksibilitas khusus,
yang lebih banyak lagi, ini buat saya sudah cukup. Tapi kalau ada yang merasa memiliki lebih lagi, bisa condongkan lagi tubuh ke depan, maka rasa stretch di hamstrings dan glutes akan terasa sangat ekstrim, ya. Sekarang yang kanan, saya ulang lagi. Saya pegang dulu kaki kiri, kaki kanan saya julurkan ke depan, ya, kemudian saya angkat pelan-pelan. Kalau saya merasakan mau lebih lagi stretch-nya, saya bungkuk lagi ke depan lebih banyak, dan stretch-nya akan langsung lebih terasa. Ya, dan yang terakhir adalah di betis. Betis kanan, ya, barometernya ada dua, di lutut belakang dan lutut depan. Hal pertama yang kita lakukan adalah memastikan tumit belakang masih menempel di lantai. Tarik lutut belakang untuk dapatkan stretch. Apabila dirasakan kurang, lutut depan majukan. Ini yang kanan, balik. Sekarang yang kiri. Saya mulai dulu dengan posisi ini, ya. Lutut belakang saya tarik dulu. Kalau stretch-nya kurang, lutut depan saya condongkan. Dapat stretch di betis, udah itu selesai. Ada satu stretch lagi khusus untuk QL, quadratus lumborum, yang kanan dan kiri, ya. Quadratus lumborum merupakan salah satu otot yang seringkali kejang karena kecenderungan kita untuk tidur di satu sisi secara lebih dominan. Misalnya kalau saya tidurnya lebih banyak dari dulu mungkin, ya, menghadap kanan, maka kemungkinannya adalah QL kiri saya akan mengejang lebih banyak dan QL kanan saya akan stretch lebih banyak, sehingga yang kanan cenderung lebih kuat daripada yang kiri. Sehingga secara postural saya kelihatan seolah-olah jadinya karena kiri lebih kuat, mencengkram, bahu saya cenderung lebih turun. Nah, untuk merilis stres yang terlalu banyak pada QL di kiri, quadratus lumborum di kiri, ya, saya akan mengambil misalnya pole atau pose di sini, seperti di sini. Ya, ini saya peragakan yang kanan dulu. Ya, saya akan memegang di sini. Kaki kanan, saya tempel ke kaki kiri. Tangan kanan di sini, dan saya stretch, melengkung seperti huruf C. Ya. Kalau bisa yang kanan malah, ya, bukan tangan kiri, seperti ini. Ini untuk stretch QL di kanan, kemudian untuk stretch QL di kiri, persis kebalikannya. Ya, anggap di sini ada pole atau ada tiang, ya. Saya lakukan begini, saya stretch seperti ini. Maka terjadi stres di QL, dan itu akan sangat diapresiasi oleh banyak klien kita. Next lagi, nah ini juga salah satu stretch yang saya senang lakukan atau berikan kepada klien. Karena ternyata banyak dari klien kita sering merasakan yang namanya ngilu sepanjang kaki. Bisa di kaki di belakang, ya, kaki kanan ataupun kaki kiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Salah satunya adalah kemungkinan otot yang namanya piriform atau piriformis, ya, mengalami pembengkakan. Karena pembengkakan itu, syarafnya yang namanya syaraf sciatic, the sciatic nerve, ternyata mengalami penjempitan, terjepit, ya. Jadi ada syaraf dari L, kalau nggak salah 345 itu, turun ke kaki sebenarnya, dan saraf ini melewati otot piriform yang kira-kira hanya sebesar ini atau sebesar satu jari kita, ya. Melewati otot piriform, dan otot piriform ini kalau membengkak, dia akan menekan sehingga menimbulkan rasa ngilu yang membuat kita sulit jalan. Terkadang bisa juga disebabkan karena terjadinya saraf kejepit di level lumbarnya, ya. Jadi bisa keduanya, either terjadinya penjepitan saraf yang
di area lumbar, saraf siatik di bagian lumbar, saraf siatiknya juga bisa kena lagi di piriform. Nah, in case bagi piriform yang bengkak, ini adalah stretchingnya. Kita bisa lakukan di tempat duduk seperti ini, ya. Posisikan bersila, tegak badan. Dengan badan sudah tegak, condongkan sedikit, makin maju. Setelah didapatkan, angkat lututnya. Ya, lepaskan dulu, baru kembalikan condongan. Ini untuk piriform kiri, piriform kanan adalah sebaliknya, sama ya. Kita bersila dulu. Jadi bersilanya jangan begini kayak duduk cewek ya. Kita yang bersila lebar seperti cowok. Turun, condong. Setelah kita dapatkan condong dengan badan tegak atau kaku, angkat lutut kanan. Tahan dan dapatkan relief yang enak sekali karena piriformnya dengan di stretch dia akan mengempis atau mengurangi jepitan pada saraf siatik itu. Sehingga yang namanya ngilu sampai ke betis atau mata kaki atau tumit tidak lagi terjadi. Nah, kira-kira demikian overview dari kebanyakan stretch yang ada di tubuh kita. Semoga bisa digunakan mungkin di akhir setiap sesi latihan. Dan ingat, stretchingnya adalah di otot-otot yang baru saja dilatih. Jangan baru latih otot bahu, stretchingnya stretching kaki gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi yang baru dilatih otot bahu saja yang di-stretchingkan. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat modul stretching ini buat teman-teman.